Selamat pagi teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Angela Soa dengan NIM 18100-225 jurusan akuntansi kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 bab 8 yaitu utang antar perusahaan. Di sini kami mengerjakan materi pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Langsung saja ke jurnalnya. Yang pertama, kas sebesar 110 juta pada utang obligasi sebesar 100 juta dan premi utang obligasi sebesar 10 juta. Jurnal ini dengan transaksi menjual obligasi ke PT non-afiliasi. Yang kedua, beban bunga sebesar 5.500.000, premi utang obligasi sebesar 500 terhadap kas sebesar 6 juta. Di sini membayar bunga semesteran. 5.500.000 didapat dari 6 juta dikurangi 500. 500 didapat dari 10 juta dibagi 20 periode bunga. 6 juta didapat dari 100 juta dikali 0,12 atau 12% dikali 6 bulan dan per 12 bulan atau 1 tahun. Untuk jurnal 17, yakni beban bunga sebesar 5.500.000, premi utang obligasi sebesar 500 pada kas sebesar 6 juta. Jurnal ini membayar bunga semesteran. Total beban bunga untuk 2011 yakni 11 juta yang didapat dari beban bunga sebesar 5.500.000 dikali 2 dan nilai buku obligasi 31 Desember sebagai berikut. Nilai buku obligasi pada saat diterbitkan sebesar 110 juta. Amortisasi premi 2011 sebesar 1 juta. Nilai buku obligasi 31 Desember 2011 sebesar 109 juta. Yang berikut ayat jurnal investasi obligasi 2011. Investasi pada obligasi PT Anak sebesar 91 juta, pada kas sebesar 91 juta. Jurnal ini mencatat pembelian obligasi PT Anak dari PT non-afiliasi. Untuk perhitungan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi dapat dihitung dengan nilai buku obligasi PT Anak 31 Desember 2011 sebesar 109 juta. Harga yang dibayarkan oleh PT Induk sebesar 91 juta dan keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi yakni 109 juta dikurangi 91 juta sehingga menghasilkan 18 juta. Untuk ayat jurnal metode ekuitas dasar 2011, jurnal 18 yakni kas pada investasi PT Saham Anak yakni sebesar 24 juta. Jurnal ini untuk mencatat dividen dari PT Anak dengan perhitungannya 30 juta dikali dengan 80%. Yang berikut investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan yakni sebesar 40 juta. Jurnal ini mencatat pendapatan dengan metode ekuitas yakni hitungannya 50 juta dikali dengan 80%. Untuk jurnal eliminasinya yakni yang pertama, pendapatan dari perusahaan anak sebesar 40 juta pada dividen diumumkan 24 juta dan investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta. Jurnal ini mengeliminasi pendapatan dari perusahaan anak. Untuk diketahui bahwa jurnal eliminasi merupakan kebalikan dari jurnal yang sebenarnya. Misalnya, jurnal yang pertama, pendapatan berada pada kredit, jika dieliminasikan, artinya jurnal tersebut pendapatan tersebut
dipindahkan menjadi kredit. Pendapatan untuk kepentingan non-pengendali sebesar 13.600.000 ini didapat dari laba bersih PT Anak 50 juta ditambah dengan keuntungan pelunasan obligasi sebesar 18 juta sehingga menghasilkan laba bersih yang direalisasi PT Anak sebesar 68 juta dikali dengan bagian memegang saham minoritas yakni 20% sehingga menghasilkan laba kepemilikannya 13.600.000. Pada dividen diumumkan sebesar 6 juta dan kepentingan non-pengendali 7.600.000. Jurnal ini mencatat alokasi laba kepentingan non-pengendali. Yang berikut jurnal untuk mengeliminasi saldo investasi awal. Saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta pada investasi pada saham PT Anak 240 juta, kepentingan non-pengendali 60 juta. Jurnal berikut untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Utang obligasi sebesar 100 juta, premi utang obligasi sebesar 9 juta, pada keuntungan pada investasi pada obligasi PT Anak sebesar 91 juta dan keuntungan atas pelunasan obligasi sebesar 18 juta. Yang berikut kertas kerja konsolidasi pada 31 Desember 2011. Untuk kertas kerjanya kita bisa melihat di gambar. Untuk posnya seperti yang ada di dalam buku. PT induknya angkanya seperti ada dalam buku dan PT Anak juga. Yang berbeda di sini hanya beberapa ayat jurnal pada eliminasi, yakni pendapatan dari PT Anak perusahaan pada jurnal 21 yakni 40 juta. Keuntungan pelunasan obligasi pada jurnal 24 yakni 18 juta. Untuk konsolidasinya dihitung semuanya dijumlahkan. Untuk pendapatan untuk kepemilikan minoritas yakni jurnal 23 sebesar 13.600.000. Laba bersih dibawa ke depan sebesar 53.600.000 pada debit dan pada kreditnya 11.800.000. Untuk saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta dan untuk laba bersih dari atas sebesar 53.600.000. Untuk dividen diumumkan, yakni di sini diambil dari jurnal 21 sebesar 24 juta dan jurnal 22 sebesar 6 juta, sehingga menghasilkan 41.800.000 pada kredit. Dan untuk eliminasi pada debit dengan nama akun saldo laba 31 Desember dibawa ke bawah sebesar 153.600.000. Untuk jurnal konsolidasinya dihitung, ada yang dijumlahkan dan ada yang dikurangkan dari penjumlahan sebelumnya dan pengurangan dari angka sebelumnya dari atas, yakni dari atas. Untuk investasi pada obligasi PT Anak yakni pada jurnal 22 sebesar 91 juta untuk yakni pada kredit, untuk jurnal 21 sebesar 16 juta dan untuk jurnal 23 sebesar 240 juta, dan semuanya berada pada kredit. Kita lanjut pada utang obligasi sebesar 100 juta yakni diambil dari jurnal 24, premi utang obligasi sebesar 9 juta dan
saham biasa sebesar 200 juta, sehingga menghasilkan 153.600.000. Untuk eliminasi pada kredit, untuk sementara masih 41.800.000. Sementara untuk kepemilikan untuk kepemilikan minoritasnya, yakni diambil dari Jurnal 22 yakni sebesar 7.600.000 dan Jurnal 23 yakni sebesar 60 juta. Sehingga untuk kredit pada PT Induk totalnya 1.670.000, PT Anak sebesar 841.800.000. Untuk eliminasi pada debit sebesar 462.600.000. Untuk eliminasi pada kredit sebesar 462.600.000. Dan untuk konsolidasi hasil akhirnya yakni 2.164.800.000. Yang berikut kita lanjut ke laba konsolidasi. Untuk mengerjakan laba konsolidasi, kita melihat dari buku, yakni yang pertama laba bersih, laba operasi terpisah dari PT Induk sendiri yakni 140 juta, bagian PT Induk atas laba PT Anak. Yang pertama laba bersih dari PT Anak sebesar 50 juta dan keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar 11.800.000. Untuk laba yang direalisasi PT Anak sebesar 61.800.000. Bagian proporsi PT Anak yakni 80%, sehingga menghasilkan 54.400.000. Untuk laba konsolidasi tahun 2011 140 juta ditambah dengan 54.400.000 yakni bagian proporsi PT Induk, sehingga menghasilkan 194.400.000. Yang kedua, kita menghitung kepemilikan minoritas 31 Desember 2011. Nilai buku PT Anak 31 Desember 2011, yang pertama saham biasa sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 120 juta. Total nilai buku yang dilaporkan yakni dijumlahkan saham biasa dan saldo laba sebesar 320 juta akan ditambah dengan keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar 18 juta, sehingga menghasilkan nilai buku yang direalisasi PT Anak sebesar 338 juta. Bagian pemegang saham minoritas yakni 20%. Maka nilai buku yang direalisasi PT Anak akan dikali dengan 20%, sehingga menghasilkan kepemilikan minoritas 31 Desember 2011 67.600.000. Sekian dan terima kasih. Itulah yang bisa saya jelaskan menurut pengertian saya.